Tidak usah terlalu diperparah. Masalah di antara berjuta penduduk planet bumi, saya yakin pasti mereka mempunyai masalah di hidupnya. Tentunya saya tidak sedang meramal atau sok tahu. Saya hanya mengatakan apa yang sedang saya lihat dan rasakan sejak sebelum-sebelumnya menuliskan ini. Tidak, saya tidak bilang saya adalah peneliti kondisi orang-orang. Saya juga bukan ahli psikolog yang biasa menemukan titik terang dalam titik hitam seseorang. Saya hanya berbicara realitas apa yang tengah saya alami, juga orang-orang sekitar saya yang boleh jadi kau juga mengalami. Saya rasa siapa sih yang tidak pernah mempunyai masalah? Itu wajar. Namanya juga kita sedang hidup berbaur dengan bermacam-macam otak, karakter dan perasaan yang berbeda-beda. Ya wajar sekali kalau kita sesekali bergesekan sama pendapat orang lain. Dan dari itulah muncul sebuah sebutan yang diberi nama masalah. Tunggu dulu, ini memang tentang masalah. Namun maaf-maaf saja, buku ini sayangnya tidak memberikan solusi untuk keluar dari masalah. Karena saya bukan seorang motivator yang ucapannya wajib dipatuhi dan dibayar. Saya hanya coret-coret di lembaran ini. Hanya semoga saja coretan ini mampu sedikit demi sedikit melumerkan masalahmu yang mulai mengerut rumit. Bukankah itu lebih membantu daripada tidak sama sekali, kawan? Baiklah, lupakan sebentar saja masalahmu saat ini. Anggap saja sedang tidak mempunyai masalah. Keluarkan tawamu yang sudah lama kau penjarakan sejak masalah itu hadir. Tidak usah membantah dulu. Saya tidak menyuruhmu lari dari masalah itu. Percuma saja berlari, bukan? Hanya menambah masalah baru. Saya hanya butuh satu, lupakan sebentar. Setelah jeda dari memikirkan bagaimana cara mengatasi masalah itu, maka mari silakan kita cari bagaimana solusinya untuk mempreteli masalah itu. Loh, katanya disuruh lupakan. Tapi kenapa sekarang malah disuruh memikirkan lagi perihal masalah itu? Begini kawan, ada perbedaan antara kita memikirkannya terlalu keras dengan melupakan dulu sejenak untuk kemudian lanjut memikirkan jalan keluar dari sebuah masalah. Ketika otak kita hanya tertuju pada masalah itu, dipikir terus-menerus, lebih-lebih diperparah, malah dibesar-besarkan oleh pikiran sendiri, tidak diberinya jeda untuk sejenak melupakan, maka hal itulah yang terjadi. Otak semakin kusut, tak temukan solusi. Percuma bukan, hanya membuat masalah tak kunjung beres. Akan berbeda kalau saja kita membiarkan dulu otak kita untuk berpikir, memberi waktu jeda istirahat untuk membuat sejenak tenang, maka pikiran kita menjadi lebih nyaman. Kalau sudah nyaman, kita pun akan dibuat lebih mudah untuk mencari solusi. Karena kita sudah menemukan satu kunci, nyaman. Dan musabab satu kunci itulah yang bisa membuat pintu-pintu solusi menjadi terbuka dengan begitu mudahnya. Yang lain membukanya dengan tenaga, kau membukanya dengan kecerdasan otakmu. Mungkin bisa diibaratkan seperti itu. Terkadang aku selalu gemas dengan orang-orang yang selalu membesar-besarkan masalah yang sebenarnya begitu remeh, termasuk aku pribadi. Juga sangat mengkal terhadap orang-orang yang begitu seenak jidat lari dari masalah yang padahal dibuat sengaja oleh tangannya sendiri, merasa tidak bersalah, orang lain yang disuguhkan sebagai korban dari masalah. Termasuk aku sendiri, kadang aku begitu. Aku pun mengkal pada diriku sendiri. Namun, aku selalu respek kepada mereka yang amat bijak ketika menghadapi sebuah masalah. Ketika menghadapi sebuah masalah, mereka tidak hanya mengandalkan emosi, tidak hanya mengandalkan amarah yang ditujukan kepada orang lain. Mereka begitu tenang, perasaan dan pikiran bijaknya mereka mainkan, disatu padukan, diselaraskan. Kalau kalian perhatikan, wajah mereka begitu tenang. Pembawaannya begitu santai, seolah masalah yang dihadapinya begitu kecil dibanding solusinya yang lebih besar. Memutuskan sebuah jalan keluar dengan cara yang bijak, sanggup memilih yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang terburuk.
Terkadang beberapa orang menganggap sebuah masalah dengan bukan sebuah masalah. Maksudnya begini, yang dianggap masalah sama orang lain, mereka anggap bukan sebagai masalah. Mereka anggap sebagai tantangan yang harus mereka hadapi dengan penuh optimis, dihadapi dengan hati riang. Seakan ia adalah sebuah perlombaan yang harus mereka jalani dengan menang. Sehingga begini, kalau masalah itu dianggap masalah, maka yang muncul pertama di pikiran adalah kata-kata masalah. Setelah itu otak kita pun hanya difokuskan dengan masalah, masalah, dan masalah. Kemudian perasaan menerima pesan dari pikiran, jadilah ia resah, sumpek, galau, pilu hati. Pikiran kita tidak kunjung beranjak mencari solusi, tidak tanggap mencari-cari jalan keluar. Yang terfokus hanya masalah. Dari masalah kecil dianggap besar, lebih besar, dan seolah pikiran kita tidak menemukan lagi sebuah jalan keluar. Kita anggap masalah itu begitu besar, sehingga pikiran buntu tidak bisa memikirkan solusi. Aku selalu suka dengan gaya Rasulullah SAW yang begitu sederhananya memandang persoalan kehidupan. Kalian pasti sudah tahu dengan kisah-kisah beliau yang selalu dan akan selalu mengesankan. Salah satunya adalah bagaimana cara beliau bersikap ketika istrinya tidak memasak, yaitu dengan berpuasa. Bukankah itu amat simpel? Jika ada makanan, beliau makan. Jika tidak ada, beliau sikapi dengan puasa. Tidak harus dengan teriak, "Kenapa kau tidak masak, Yang?" Tentunya seni hidup seperti ini seharusnya sangat perlu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita yang semakin kesini, semakin banyak yang diinginkan. Sudah punya ini, masih menginginkan yang itu. Tidak mau menikmati yang sudah dimiliki. Tidak mau mensyukuri yang telah didapat. Kita seringkali menginginkan apa yang hanya kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Jadilah pikiran kita disesaki oleh keinginan-keinginan yang sebenarnya hanya membuat stres dan pusing. Tidak sempat menikmati yang ada, lebih fokus memikirkan yang hanya bayang-bayang. Mulai sekarang, mari berjanji pada diri sendiri. Tidak lagi memperparah masalah, tidak lagi merumitkan yang sebenarnya mudah. Hapus pikiran itu. Fokus pada apa yang nyata. Nikmati. Dan tidak lagi menginginkan yang tidak perlu diinginkan.